Saya percaya sahabat yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita hari ini, semua kita rindu mengalami berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Sahabat doa, saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang sudah percaya dalam Tuhan juga sudah menerima berkat-berkat rohani dalam Kristus. Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ingat, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kita tidak khawatir ketika membaca bahwa apa yang dinyatakan dari berkat surga itu dinyatakan, itu adalah jujur apa adanya, dinyatakan Paulus. Paulus sendiri punya sebuah pengalaman yang saya bisa bagikan kepada saudara, karena sudah dibagikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4. Paulus yang menuliskan bahwa segala berkat dari surga akan dicurahkan kepada kita. Paulus juga pernah mengalami sebuah perjumpaan supranatural. Saudara, kalau baca 2 Korintus pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Nah, ini dengan rendah hati, Paulus tidak mau membukakan siapa dirinya. Dia udah pernah diangkat ke surga, ya, ke Firdaus. Dia berkata, aku tahu tentang seorang Kristen. Sebenarnya itu dirinya dia, ya. Jadi dia udah pernah lihat, pernah diangkat, ya, ke Firdaus, tapi dia tidak gembar-gembor. Nah, dia berkata, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara, ini sebuah pengalaman yang saya percaya kita berkata, wow, ketika membaca ini. Wah, hati kita bergejolak dengan hangat. Betapa luar biasanya kalau kita juga mengalami kesempatan seperti ini. Tapi ini anugerah Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat untuk memberikan pengalaman supranatural. Tuhan yang berkuasa memberikan perjumpaan ilahi seperti ini. Dan kalau kita lihat pernyataan Paulus ini, bahwa dia pernah mengalami diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Maka Paulus yang menuliskan Efesus pasal 1 ayat 3 ini, kita percaya dia sudah pernah mengalami keindahan sorgawi yang begitu luar biasa. Maka ketika dia menyatakan perkataan bahwa terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan berkat rohani di dalam surga ini dinyatakan hanya melalui dan di dalam Kristus. Saudara, saya yakin kita percaya dengan apa yang ditulis oleh Paulus ini. Kita menyatakannya, Tuhan mewahyukan kepada dia. Dan bukan hanya dia menerima pewahyuan dari Roh Kudus menuliskan ini. Dia sendiri mengalami, dia pernah diangkat ke Firdaus. Dia pernah mengalami perjumpaan itu. Maka dari perjalanan iman kekristenan kita, masih ingatkah hidup kita ketika percaya kepada Yesus? Bagaimana berkat-berkat dalam Kristus dicurahkan berlimpah. Saudara, berkat dalam kekristenan ada dua. Berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani kita tahu Tuhan menjanjikan. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Wow, itu luar biasa. Tentang diberkatilah ladangmu, diberkatilah setiap ternakmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah. Saudara, saya hanya mengutip ayat pertama dan kedua di Ulangan pasal 28. Perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Lihat, saya garis bawahi. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Inilah janji kepada Israel. Dan janji secara jasmani ini diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan hanya mengalami perubahan dalam berkat jasmani. Kita juga mengalami berkat secara rohani. Saudara, Alkitab, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, selain menyatakan berkat jasmani, juga mengungkapkan berkat-berkat rohani. Saya menemukan bukan hanya di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru mengungkapkan berkat jasmani, tapi perjanjian baru lebih lagi menekankan berkat rohani. Nah, sekarang kita lihat Efesus pasal 2. Kalau tadi kita lihat Efesus pasal 1 ayat 3, Paulus yang menyatakan berkat-berkat rohani dalam surga dinyatakan. Kita melihat juga berkat rohani dituliskan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 7. Dikatakan demikian, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Efesus pasal 2 ayat 7 mengatakan berkat rohani itu dicurahkan berlimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia diberikan tercurah berlimpah-limpah. Dengan catatan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara baca kitab Efesus, kata di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, itu selalu diulangi, terus menerus muncul. Demikian juga Efesus pasal 1 ayat 3, ayat yang di awal kita baca, bahwa berkat rohani di dalam surga itu dicurahkan di dalam Yesus Kristus. Di pasal 2 ayat 7, kekayaan kasih karunia berlimpah-limpah dicurahkan di dalam Kristus. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Bahwa seluruh perjalanan hidup kita, kalau kita kembali melihat sebelum kita di dalam Kristus, dibandingkan setelah di dalam Kristus, berbeda sekali. Orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang paling bahagia di dunia. Saudara, kita adalah orang yang mengalami namanya kelimpahan sukacita yang tidak dijual di toko manapun di dunia. Ketika kita di dalam Kristus, kita mengalami yang namanya berkat kebahagiaan yang itu tidak didapat dimanapun di dunia kecuali di dalam Kristus. So, karena itulah Paulus mengungkapkan perbedaan di dalam kehidupan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau saudara baca kitab Efesus, saudara begitu mengagumkan bahwa orang yang percaya itu mengalami sesuatu dimensi rohani yang tidak dialami pada waktu dia masih di luar Kristus. Sekarang coba refleksi kehidupan sahabat doa, kehidupan saudara sendiri yang saat ini mendengar firman Tuhan. Beda. Saudara bukan orang lagi yang dikuasai oleh ketakutan, yang hidup dalam ancaman-ancaman kengerian. Bagaimana kita terus dalam keadaan yang tertekan, stres, depresi. Tapi coba bayangkan, masihkah kita bisa mengingat waktu kita percaya pada Yesus, beban pergumulan kita tiba-tiba diangkat. Pada waktu kita didoakan percaya Yesus, ada satu sukacita yang mengalir. Kita meneteskan air mata. Pada waktu kita mengalami kelahiran baru, ada satu kehidupan yang berbeda kita alami. Nah, inilah yang saya mau katakan, bahwa bertema firman Tuhan hari ini, saya sampaikan berkat-berkat rohani dalam Kristus. Saya tekankan berkat-berkat rohani. Karena kalau berkat jasmani, wah itu gampang saudara. Berkat rohani saja Tuhan berikan, apalagi berkat jasmani. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33 menekankan, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka yang lainnya akan ditambahkan. Sebab kalau kita cari yang lain dulu, bukan kerajaan Allah dulu, kita tidak beda dengan orang dunia. Karena orang dunia mencari kekayaan dulu, mencari kehormatan dulu dunia, mencari jabatan, mencari karir, mencari pengaruh yang dari dunia. Tetapi kita melihat bahwa sepanjang Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang belum hidup dalam kerajaan Allah dan menerima kebenaran, sang kebenaran adalah Yesus. Orang yang belum hidup dalam kebenaran, tetapi dia hidup dulu mencari segala sesuatu yang dari dunia, dia nggak mengalami damai. Ada banyak artis-artis hebat, terkenal, ternama, kaya, bunuh diri. Ada banyak orang-orang hebat tercatat, saudara, di dalam dunia, sejarah dunia kita lihat. Mereka overdosis, artis-artis hebat Hollywood. Mereka meninggal karena overdosis dan lain sebagainya. Karena mereka mencari yang lain dulu, bukan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi lihatlah anak-anak Tuhan, saudara dan saya, hari ini berbeda. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengalami kebahagiaan, sukacita yang gak terkatakan. Bahkan boleh dikatakan jujur, walaupun kita tidak lebih dari orang-orang lain yang bergelimangan harta, yang dipenuhi dengan jabatan, ternama, dan lain sebagainya. Tapi hidup kita adalah hidup sebagai orang yang paling bahagia di dunia. Mengapa? Karena kita mengalami kebaikan di dalam Kristus. Karena Kristus Yesus sudah menyelesaikan 3 hal ini. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan iblis. Kenapa saya berkata mengalahkan dosa? Karena upah dosa adalah maut. Karena dia mengalahkan dosa, maka kita tidak lagi hidup dalam maut. Kita berada di bawah hidup yang kekal. Karena dia mengalahkan dosa, upah dosa adalah maut, maka otomatis maut dikalahkan. Karena dosa dikalahkan, maut dikalahkan. Berarti iblis yang menggodai manusia, yang mengajak manusia berdosa, jatuh dalam dosa. Iblis dengan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib telah dikalahkan. Maka hari ini kita tahu nggak ada uang yang bisa mengalahkan dosa. Nggak ada orang yang punya jabatan, dengan jabatannya dia bisa mengalahkan iblis. Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa dengan segala harta, kekayaannya, kekuatan, kenamaannya, dengan kemampuan ilmunya, kehebatan, ilmu, mungkin ilmu kedokterannya jelas. Nggak ada yang bisa mengalahkan maut. Tapi Yesus Kristus mengalahkan maut. Jadi, sahabat, doa yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, maut, dan iblis melalui dia, maka segala berkat dari surga, berkat-berkat rohani itu dicurahkan untuk hidup saudara dan saya. Mari kita lihat berkat rohani ya yang diberikan bagi kita. Itu mencakup berkat masa lalu, berkat masa kini, dan berkat yang akan datang. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, juga ayat 11. Saya pelajari dalam Efesus pasal 1 ya. Kita lihat ya, pasal 1. Itu semua bicara begitu terstruktur, begitu indah. Berkat rohani itu dibagi 3. Berkat masa lalu, berkat masa kini, berkat yang akan datang. Sekarang saya bagi kita ya. Kembali lagi saya ulangi ya. Berkat masa lalu, perhatikan. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Aku katakan di dalam Kristus. Perhatikan tandaku. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, yang menulis ini adalah orang yang pernah menganiaya jemaat Kristus. Yang menulis ini adalah nama dulunya Saulus. Setelah dijamah Yesus, diubah namanya Paulus. Nah, Paulus menuliskan bahwa kalau bukan Kristus, dia orang yang binasa. Dia nggak pernah punya rencana percaya Yesus. Dia hanya punya rencana membunuh orang-orang Kristen, menangkap orang Kristen dengan surat dari imam di Yerusalem. Dia pergi ke Damsyik, dia kejar, dia tangkap orang Kristen, dia penjarakan.
Dan Paulus yang menuliskan bahwa berkat-berkat dari surga akan dicurahkan kepada kita. Di pasal 1 ayat 3. Pasal 4-nya dan pasal 1 ayat 4-nya dia katakan begini. Bahwa hidupnya dulu itu adalah orang yang terhilang. Bahwa dia dulunya adalah orang yang kalau bukan ditangkap oleh Tuhan, dia nggak bisa mengalami karunia keselamatan itu. Paulus mengungkapkan bahwa dia yang nggak punya rencana percaya Yesus. Ternyata Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Supaya dia dikuduskan dan tak bercacat. Bahwa di dalam kasih Kristus telah menentukan dari semula untuk kita yang telah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Jadi inilah berita sukacita, berkat di masa lalu. Artinya bahwa sebelum saudara memilih Tuhan, Tuhan telah memilih hidup saudara. So kita tahu bahwa setiap kita yang hari ini percaya kepada Yesus Kristus, dulu kita nggak punya rencana percaya Yesus. Dulu kalau saudara dengar kesaksian sahabat doa di sini, salah satu saya ada dengar saudara. Dia pergi ke Jakarta bawa Mercy, dia pulang, saudara, ke tempatnya ke rumahnya, Mercy-nya nggak dibawa, dia naik angkot pulang, naik taksi pulang. Kenapa? Judi. Hilang Mercy-nya. Saudara, kalau renungkan masa lalu, dengar satu persatu kesaksian orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kita mikir, kenapa dia bisa percaya Yesus? Kita tahu, bukan kekuatan dari dia, tapi Tuhan mengutus para penginjil, mengutus hamba Tuhan. Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan menemukan hidupnya. Bahkan ada yang di tengah nightclub, ada yang di tempat penjudian, ada yang hidupnya hancur di tempat pelacuran, tapi Tuhan Yesus menjamah hidup mereka, mempertobatkan waktu dia pulang dalam perjalanan dijamah oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, maka Paulus mengungkapkan, Paulus dengan bangga berkata bahwa dia telah menerima segala berkat dari sorga, dan berkat itu bukan hanya sekarang, masa lalu juga. Yuk kita lihat berkat rohani sekarang di ayat 7. Jadi kalau Efesus pasal 1 kita bedah semua, itu indah sekali. Tadi saya memulai khotbah dari pasal 1 ayat 3. Nah kita lihat ayat 4 dan 5, ada berkat yang disediakan di masa lalu, yang sudah terjadi. Dan ayat 7, kita maju ke ayat 7, berkat sekarang. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kita tahu bahwa kita masih bisa jatuh dalam dosa. Sebagai anak Tuhan, kita nggak ada yang kebal dosa. Tapi kita nggak mau hidup dalam dosa. Nah bagaimana kalau kita yang tidak mau hidup dalam dosa dan perjalanan hidup kita yang bisa jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Ada berkat yang telah disediakan, yang bukan karena kekuatan kita. Darah Kristus Yesus. Ketika kita disentuh hati nurani kita, bahwa ini berdosa loh, kamu udah anak Tuhan, jangan berbuat itu lagi. Kita nangis, kita sedih. Aduh Tuhan, saya udah berdosa. Pengampunan atas dosa kita. Terus tangan Tuhan yang terbuka membasuh kita dengan darahnya. Saudara, betapa berharganya kehidupan kekristenan. Bukan kita yang mengupayakan pengampunan. Yesus Kristus itu yang memberikan pengampunan. Bukannya berkat untuk sekarang, bahkan berkat untuk akan datang. Dan jadi lihat, saya bawa kita dari ayat 7, kita menuju ayat 10. Berkat rohani untuk masa yang akan datang. Lihat ayat 10. Efesus pasal 1. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Paulus mengungkapkan bahwa semua anak Tuhan akan dipersiapkan. Nanti pada saat kegenapan waktunya, kita akan dipersatukan di dalam Kristus. Kristus yang adalah kepala, yang memimpin segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, akan dipersatukan. Kita semua akan dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, bertahan dalam iman kita. Jangan gugur dalam perjalanan. Sahabat doa, saya tahu kita bersusah payah. Kita bangun pagi, kita cari Tuhan. Ada yang baru kehilangan suami, dipanggil Tuhan.
dengan bangun pagi berat, mungkin teringat sama pasangan, ada kesedihan. Tapi ketika kita mengingat berkat masa akan datang yang disediakan, kita tidak mau berhenti. Kita akan berkata, apakah yang akan memisahkan aku dari Kristus? Tidak ada. Saudara, biarkanlah setiap pagi kita bangun ketika mencari Tuhan, hati kita, pikiran kita menggebu-gebu dengan sukacita bahwa kita sedang dipersiapkan menerima berkat yang akan datang. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga, bukankah malam hari ketika kita berdoa sebelum tidur, kita berdoa, Tuhan, ampuni dosa saya. Dosa yang saya perbuat, baik sadar maupun tidak sadar, yang saya pikirkan, yang saya renungkan di hati, yang saya perbuat dengan tangan, yang kaki saya perbuat dengan melangkah, yang sikap hidup saya mungkin sadar tidak sadar. Ampuni dosa saya. Sebelum saya tidur, saya tidak tahu Tuhan, kalau saya tidur saya bisa bangun lagi apa tidak. Tapi saya mau tidur dalam keadaan sudah dibasuh oleh darah Kristus, sudah dikuduskan. Saya mau tidur dengan perasaan tidak ada lagi kesalahan, saya dikuduskan oleh Tuhan. Itu berkat sekarang. Karena itu setiap malam kita minta berkat yang sekarang. Betul nggak, sahabat? Iya. Bangun pagi, kita berdoa apa? Kita minta berkat yang masa akan datang. Tuhan, saya tidak mau gagal menjalani hari ini. Saya mau bertahan dalam iman saya. Karena kita tidak pernah tahu hari esok. Kita tidak pernah tahu hidup itu seperti uang. Jujur, saya baru bertemu dengan pasangan suaminya Bu Meske tanggal 15 Mei. Saya nggak pernah tahu Tuhan panggil hidupnya begitu cepat. Tapi ini yang saya mau katakan. Bahwa kita mempertahankan iman kita. Kita bangun pagi, kita nyalakan laptop kita, nyalakan handphone kita. Sudah itu kita minum dulu, kita buka jendela kita. Perkatakan firman ini, katakan, Tuhan, saya tahu Tuhan mempersiapkan saya sampai genap waktunya untuk mempersatukan saya di dalam Kristus. Kita tahu Kristus adalah kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Betapa hebatnya iman Kristen. Betapa bangganya kita menjadi orang Kristen. Karena itu jangan pernah berhenti dalam mengikut Kristus. Karena ada berkat untuk masa yang akan datang, disiapkan untuk kita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, berkat untuk siapakah berkat-berkat rohani itu dalam Kristus? Disiapkan. Lihat ayat 14. Sekarang kita mengikuti satu pasal nih yang saya bahas hari ini. Sekarang kita menuju ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan, saya garis bawahi kata kita. Di ayat ini muncul 2 kali kata kita. Ya, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Ya, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi, untuk siapakah berkat-berkat rohani dalam Kristus? Tema khotbah kita berkat-berkat rohani. Untuk siapakah berkat rohani dalam Kristus? Berkat-berkat rohani dalam Kristus disediakan untuk saudara dan untuk saya. Lalu tujuannya apa? Untuk memuji kemuliaan Tuhan. Mari jalani hari ini dengan berani. Jangan takut. Tuhan sudah sediakan berkat di masa lampau. Kita udah dijamah Tuhan. Bukan kita cari Tuhan. Tuhan cari hidup kita. Dan kita sudah percaya Yesus sebagai orang yang percaya Yesus pada masa kini. Tuhan juga memberikan berkatnya menopang kita di masa kini. Dan bukan hanya masa kini. Tuhan sudah menyiapkan berkat di masa yang akan datang. Tuhan sudah menyiapkan berkat di masa akan datang. Memberikan untuk kita. Dan semua berkat itu disediakan untuk saudara dan saya. Pujilah Tuhan hari ini. Jalani hari ini dengan berani. Dengan sukacita. Jangan lesu. Jangan patah semangat. Jalani hari ini. Karena saudara sudah disediakan berkat-berkat rohani. Dan biarlah kita memuji kebesaran nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.